siap berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Dasar utamanya ya pihak eksternal kita ya itu akan melihat dasar pengambilan kebijakannya itu lemah gitu loh ya, karena tidak ada regulasi yang menjadi payungnya gitu, maka kita tetap harus berpatokan kepada regulasi Bu ya gitu. Nah, kalau kita lebih mengedepankan kepada ya norma-norma lokal ya nanti kita nabrak aturan ya, nabrak regulasi itu yang kita buat. Jadi prosedurnya kita lebih kepada itu Bu, jadi memperhatikan tetap aspek-aspek norma dan aspek-aspek etika gitu ya. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya Pak, nah dari keputusan yang tadi secara garis besar itu ya Pak ya, bagaimana Bapak menganggap bahwa setiap keputusan Bapak itu anggapan yang menurut Bapak paling efektif dalam setiap pengambilan keputusan? Terhadap sebuah keputusan atau kebijakan dianggap efektif tidak efektifnya itu tentu saja kita melihat dari pasca kebijakan itu dibuat, pasca keputusan itu dibuat, tentu harus ada evaluasi yang terukur ya, evaluasi yang benar-benar memiliki indikator yang jelas. Misalkan saja ya terhadap keputusan saya untuk menonaktifkan guru yang karena faktor usia. Nah ini bisa kita review 2 bulan terakhir ini, misalkan kurikulum kewalahan mengendalikan KBM sehubungan dengan minimnya tenaga pendidik produktif gitu. Maka ada solusi turunan dari kebijakan besar menonaktifkan guru yang sudah di atas usia 60 itu. Ya, kebijakan yang diambil seperti apa? Misalkan memaksimalkan tenaga yang ada, mengoptimalkan tenaga yang ada. Karena memang kita tidak bisa mencari alternatif lain di luar kebijakan yang ada di dalam gitu. Maka caranya mengoptimalkan SDM yang ada, ya terutama adalah tenaga-tenaga PNS, P3K dan honorer yang ada gitu. Bahkan kita juga melihat potensi di luar kategori PNS, P3K atau honorer. Ketika ada guru non produktif memiliki kompetensi yang dianggap itu mampu dia menjalankan tugas mata pelajaran produktif, ya kenapa tidak? Makanya kan disitulah kita harus dalam membuat kebijakan itu sudah dipertimbangkan, sudah dihitung dengan matang, ya kira-kira solusinya ketika satu orang guru keluar itu apa gitu. Nah itu juga harus matang. Tetapi memang ketika mutlak sekali ya kayak sepertinya tidak bisa nih, tidak bisa oleh kita nih dikeluarkan. Nah maka mungkin tidak akan ada kebijakan mengeluarkan guru tersebut. Jadi semuanya sudah dihitung. Seperti ada alternatif kan kemarin upaya kita coba mengajukan kepada Dinas Pendidikan walaupun itu residu, ya artinya GTK residu, itu kan sebagai bagian daripada solusi atas kebijakan untuk mengistirahatkan guru yang sudah di atas 60 gitu loh. Ini juga bagian dari efektif tidak efektifnya terkait ada penggantian ini, tentu saja kita butuh waktu yang cukup ya. Nanti kita di akhir tahun pelajaran kami akan mengadakan evaluasi, terutama mungkin saya juga akan mendengarkan nanti testimoni dari beberapa rekan juga dari kurikulum yang menjadi ini utamanya gitu ya, leading sektornya. Dasar utamanya ya pihak eksternal kita ya itu akan melihat dasar pengambilan kebijakannya itu lemah gitu loh ya, karena tidak ada regulasi yang menjadi payungnya gitu, maka kita tetap harus berpatokan kepada regulasi Bu ya gitu. Nah, kalau kita lebih mengedepankan kepada ya norma-norma lokal ya nanti kita nabrak aturan ya, nabrak regulasi itu yang kita buat. Jadi prosedurnya kita lebih kepada itu Bu, jadi memperhatikan tetap aspek-aspek norma dan aspek-aspek etika gitu ya. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya Pak, nah dari keputusan yang tadi secara garis besar itu ya Pak ya, bagaimana Bapak menganggap bahwa setiap keputusan Bapak itu anggapan yang menurut Bapak paling efektif dalam setiap pengambilan keputusan? Terhadap sebuah keputusan atau kebijakan dianggap efektif tidak efektifnya itu tentu saja kita melihat dari pasca kebijakan itu dibuat, pasca keputusan itu dibuat,
evaluasi yang terukur, ya, evaluasi yang benar-benar memiliki indikator yang jelas. Misalkan saja, ya, terhadap keputusan saya untuk menonaktifkan guru yang karena faktor usia. Nah, ini bisa kita review 2 bulan terakhir ini, misalkan kurikulum kewalahan mengendalikan KBM sehubungan dengan minimnya tenaga pendidik produktif gitu. Maka ada solusi turunan dari kebijakan besar menonaktifkan guru yang sudah di atas usia 60 itu. Ya, kebijakan yang diambil seperti apa? Misalkan memaksimalkan tenaga yang ada, mengoptimalkan tenaga yang ada. Karena memang kita tidak bisa mencari alternatif lain di luar kebijakan yang ada di dalam gitu. Maka caranya mengoptimalkan SDM yang ada, ya terutama adalah tenaga-tenaga PNS, P3K, dan honorer yang ada gitu. Bahkan kita juga melihat potensi di luar kategori PNS, P3K atau honorer. Ketika ada guru non produktif memiliki kompetensi yang dianggap itu mampu dia menjalankan tugas mata pelajaran produktif, ya kenapa tidak? Makanya kan disitulah kita harus dalam membuat kebijakan tuh sudah dipertimbangkan, sudah dihitung dengan matang, ya. Kira-kira solusinya ketika satu orang guru keluar itu apa? Gitu. Nah, itu juga harus matang. Tetapi memang ketika mutlak sekali, ya kayak sepertinya tidak bisa nih. Tidak bisa oleh kita nih dikeluarkan. Nah, maka mungkin tidak akan ada kebijakan mengeluarkan guru tersebut. Jadi semuanya sudah dihitung. Seperti ada alternatif kan kemarin upaya kita coba mengajukan kepada Dinas Pendidikan walaupun itu residu, ya artinya GTK residu, itu kan sebagai bagian daripada solusi atas kebijakan untuk mengistirahatkan guru yang sudah di atas 60. Gitu loh, ini juga bagian dari efektif tidak efektifnya terkait ada penggantian ini. Tentu saja kita butuh waktu yang cukup, ya. Nanti kita di akhir tahun pelajaran kami akan mengadakan evaluasi, terutama mungkin saya juga akan mendengarkan nanti testimoni dari beberapa rekan, juga dari kurikulum yang menjadi ini utamanya gitu, ya, leading sektornya, terutama dalam hal pembinaan guru dan mengawasi proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Novi? Sehat ya? Alhamdulillah baik, Bu Jaka sehat Iya, ya. alhamdulillah. Udah lama ya. Lama. Kita ketemu. Iya. Iya, mudah-mudahan Ibu di sini semakin sukses ya Bu ya. Oke Bu, mohon izin hari ini saya silaturahmi ke sini dalam rangka melakukan kegiatan wawancara berkaitan dengan pendidikan guru penggerak yang saya rasakan ini. Nah, bagaimana Ibu mengidentifikasi setiap ada etika yang terjadi? Memang kalau di sekolah pastinya banyak sekali permasalahan ya. Setiap hari itu selalu ada, mau yang kecil, yang besar ya. Kalau ada permasalahan yang muncul, kita harus pada poin mengambil keputusan. Tapi sebelum mengambil keputusan, kita identifikasi dulu permasalahannya. Kita mencari sumber informasi, ya kan, dari mana, dan minta masukan. Setelah kita harus evaluasi dulu, ya kan? Iya, kita evaluasi agar keputusan yang kita ambil itu sebagai pimpinan tidak salah, tidak menyakitkan, tidak menyudutkan seseorang. Akhirnya keputusan kita ambil itu bijak. Dan setelah itu baru kita ambil kesimpulan. Kita berbicara atau kita panggil orang yang mempunyai masalah, berbicara dari hati-hati dan mencari mengambil solusi terbaiknya. Gitu ya Bu ya, luar biasa itu. Nah, bagaimana di yang sudah tadi Bu identifikasi itu ya Bu dalam pengambilan keputusan itu, terutama untuk kasus-kasus di rumah TK Bu yang benar sama benar ya Bu ya. Gimana Bu? Nah, biasanya begini, kalau ada satu permasalahan atau konflik ya, biasanya masing-masing pihak, nah ini yang sering merasa benar. Iya. Dua-duanya merasa benar karena melihat pada sudut pandangnya sendiri. Betul. Iya kan? Iya. Dua pihak itu melihat pada sudut pandang sendiri, tapi bukan pada sudut pandang yang orang lain. Padahal keputusan itu harus tidak saling memihak, harus mencari solusi yang ada di tengah. Nah, masing-masing kita memberi pendekatan persuasif agar dia itu melihat pada sudut pandang orang lain dulu, mengajak, ya kan, untuk menerima pada saat permasalahan itu tidak harus dia yang merasa dirinya paling benar.
satu sama lain, karena kalau kita memihak akan menjadi konflik intern. Iya betul. Ya itulah yang diambil ya. Iya. Jadi kita harus betul-betul mendengarkan dua pihak yang Iya. saling misalkan saling bertentangan. Iya betul. Nah kemudian Bu, jika ada kasus yang terjadi gitu ya Bu ya, kira-kira prosedurnya atau langkah-langkahnya yang Ibu ambil pertama kali seperti apa Bu sampai ke akhir? Pasti kita ambil identifikasi dia dulu. Mm-mm. Kita mendengarkan dulu ya. Iya. Kita ngambil dari berbagai pihak, ya kan? Betul. Kita setelah kita identifikasi, Mm-mm. kita evaluasi nih, ya kan? Evaluasi apakah nanti keputusan yang kita ambil itu benar. Betul. Kita bisa bekerja sama dengan tim manajemen. Kita diskusikan, Oh iya. ya. Iya. Kita diskusikan agar keputusan yang kita ambil itu tidak salah. Iya. Karena ini menjadi, kalau kita salah mengambil keputusan akan menjadi permasalahan yang baru. Iya. Setelah itu kita ambil kesimpulan, kesimpulan yang terbaik ya, Iya. supaya apakah kedepannya menjadi konflik, apa kedepannya malah menjadi satu lebih permasalahan yang Yang baru. baru. Nah itulah ya, kita sama-sama ya, Iya. dengan pihak-pihak itu kita sama-sama mencari solusi yang terbaik. Iya, baik ya Bu ya. Berarti nanti setelah mengambil keputusan ada evaluasi dan Iya. refleksi kembali ya Bu ya. Nah, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, kira-kira pembelajaran apa Bu yang bisa Ibu dapatkan dari pengalaman pengambilan keputusan Nah, ada di sini? Ya, pembelajaran itu kita otomatis harus banyak belajar ya dari berbagai pihak. Ya, dengan yang kemarin Iya, betul, pasti setiap akan hari selalu ya, berbeda, baru, iya iya, kan? betul, betul. Nah, kita itu akan belajar semakin bijak, semakin Iya, ke depannya kan, semakin kita itu mau mendengar gitu. Iya, begitu. Baik Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan ini bermanfaat sekali buat saya khususnya ya Bu sama-sama. ya. Dan Ibu semakin berkembang Iya. di sekolah ini Bu Bijaknya ya. juga semakin sukses ya. Amin, Nah, gitu. amin. Iya, kita dekat saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Haji? Sehat ya Pak Haji? Ya? Alhamdulillah sehat. Pak Haji, saya Zakia, calon guru penggerak angkatan 6. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mewawancarai Bapak ya Pak Haji ya. Dalam pertemuan kali ini saya ada beberapa hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin Pak Haji. Nah Pak Haji kan sudah cukup lama ya Pak Haji ya menjadi kepala sekolah ya Pak Haji ya. Sampai saat ini pun Bapak masih menjabat sebagai kepala sekolah SMK Semesta ya Pak Haji ya. Betul. Pak mau tanya nih Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah Bapak? Apakah itu termasuk dilema etika atau bujukan moral Pak? Untuk mengambil keputusan tentunya yang etika itu lebih condong. Kira-kira Pak, menurut Pak Haji nih, bagaimana atau ada tidak seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah sehingga Bapak dalam pengambilan keputusan itu cepat gitu Pak? Tentunya kekompakan teamwork dalam hal ini para wakil kepala sekolah, sekalipun masalahnya itu berkaitan dengan siswa, yang lebih berperan adalah wakasek siswa. Ketika masalahnya itu dengan guru, yang lebih berperan kan wakasek kurikulum. Namun demikian teamwork dari keempat atau kelima wakil kepala yang sudah dipilih oleh kepala sekolah untuk mendampingi bekerja dalam menyelesaikan berbagai masalah di sekolah atau di salah satu organisasi tadi, maka termasuk yang mempermudah mengambil keputusan itu adalah kesulitan dan kekompakan teamwork para wakil-wakil, istilah dalam bahasa Latinnya para tim manajemen itu harus kompak dengan top manajernya. Jadi tidak ada saling silang pendapat yang
berlebihan, bukan berarti tidak boleh silang Ada pendapat, boleh beda pendapat. Tapi pada akhirnya ketika top leadernya atau kepala sekolahnya sudah memutuskan keputusan A, Iya. ya harus Harus ikutin A. diikuti ya Pak ya, betul. Itu termasuk bagian daripada mempermudah seorang kepala sekolah untuk mengambil keputusan. Nah, pembelajaran apa saja yang Bapak bisa ambil dari pengalaman setiap pengambilan keputusan kasus ke kasus Pak? Pengalaman yang bisa diambil dari mengambil keputusan kasus per kasus itu tentunya adalah kekonsistenan seorang pemimpin. Jangan sampai ragu-ragu dalam mengambil keputusan, Ya. sehingga apa yang diputuskan mungkin tidak memuaskan semua pihak, namun demikian tidak menjadikan bola liar Ya. yang akhirnya bermasalah di mana-mana. Jadi dengan ketegasan seorang pemimpin dalam mengambil keputusan itu adalah awal dari sebuah organisasi untuk berjalan damai dan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Iya. Alhamdulillah Pak. Banyak pelajaran yang saya ambil dari yang sudah Bapak sampaikan tadi ya Pak ya. Semoga Bapak senantiasa sehat. Kemudian sekolah yang Bapak pimpin itu semakin berkembang ya Pak ya, maju pesat ya Pak ya. Terima kasih, Bapak merupakan salah satu kepala sekolah panutan saya Pak, karena kita sudah lama ya Pak ya saling mengenal sampai saat ini Bapak masih jadi kepala sekolah. Mudah-mudahan semua yang sudah Bapak tularkan ilmunya itu dapat diserap dengan dengan baik oleh teman-teman kita semua Pak. Insya Allah. Terima kasih banyak Pak. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.